Ulangi. Ready. Kita akan berdoa mulai dari surat Al-Fatihah ya. Amin ya rabbal alamin. Greeting to our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. 3, 2, 1. Greeting to our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah. Ya, Bu Guru akan minta tunggu lagi. Ituin belum selesai, belum diituin. Oke, Bu Guru mohon maaf, Bu Guru mute dulu sebentar supaya nanti Bu Guru ketika menjelaskan pembelajaran teman-teman bisa fokus ya. Tidak ada yang coret-coret, tidak ada yang berisik-berisik supaya suara Bu Guru sampai kepada teman-teman tanpa ada campur suara dengan yang lain. Jadi suara Bu Guru tidak berantem nih dengan yang lainnya ya. Ya teman-teman, untuk yang sudah ada fotokopiannya, langsung kita akan memulai. Tapi kalau yang belum ada berarti bersabar menunggu ya. Kalau misalnya nanti memang belum ada fotokopinya, ya tidak apa-apa, nanti bisa fotokopi lagi ya. Nanti kalau sudah ada, nanti teman-teman bisa print atau nanti teman-teman bisa perbanyak lagi ya. Oke teman-teman, kita akan memulai. Bu Guru sudah share screen. Apakah share screen Bu Guru sudah terlihat? Coba tunjuk tangan yang sudah lihat share screen Bu Guru. Tunjuk tangan. Oh alhamdulillah, berarti teman-teman fokus ya. Nanti yang belum ada, lihat di layar. Yang sudah ada, boleh sambil melihat. Nanti kita mengerjakan bersama-sama. Oke, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan teman-teman tulis namanya di sini, nama teman-teman semuanya ya. Ini Bu Guru, kalau punya Bu Guru yang namanya Bu Parti, Bu Guru tulis namanya. Bu Parti, pakai
Spidol warna apa ya punya Bu Guru nih? Draw. Nah, nih chat not. Nah, ini namanya di sini nih teman-teman. Ini namanya Buparti. PARTE. Nah, tapi Bu Guru pakai ini sengaja pakai merah dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat ternyata Bu Guru berani ya pakai merah ya. Siapa takut gitu ya. Tapi baiknya sih jangan merah, Bu Guru ganti warnanya coklat. Masih bisa dirubah nggak sih? Oke. Biru deh. Oh, masih bisa dipakai. Ya, Bu Guru pakai biru namanya ya. Kemudian silakan teman-teman yang sudah tulis namanya, tulis kelasnya juga di sini. Kelasnya 1 Abu Bakar. Kelas 1, kasih spasi, kasih jarak ya. Abu, A-nya kapital, BU, kasih jarak lagi, Bakar, kapital lagi. Oke, tulisannya seperti ini ya. 1 Abu Bakar, 1 kasih jarak, Abu A-nya besar, kasih jarak lagi, B-nya besar atau B-nya kapital. Ini namanya huruf kapital. Ada huruf kapital, ada kecil, ini B kecil, ini B besar nih ya. Atau B bukan kapital, ini B kapital. Yang bakar itu kapital ya. Bu Guru lanjutkan. Kalau nggak paham untuk huruf ini kapital tidak kapital, teman-teman tinggal memperhatikan aja ya. Kalau misalnya belum paham maksudnya apa sih Bu Guru nih, nggak jelas gitu. Teman-teman tinggal memperhatikan aja cara penulisannya yang Bu Guru perlihatkan di sini ya di layar. Itu ya, cukup ya teman-teman ya. Oke, Bu Guru akan lanjutkan. Opo meneh iki rezeki anak solihah Bu Guru dapat lagi kiriman. Ye, asik. Makasih. Rong terong. Bu Guru dapat nasi dan terong. Supaya Bu Guru gembul-gembul gitu kali ya. Dikasih makanan terus. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Jadi semua benda ini mempunyai ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ya, ada misalnya pensil. Ya, ciri-cirinya apa? Dia itu digunakan untuk menulis, bentuknya panjang, terbuat dari kayu, ya. Di dalamnya itu ada isinya yang untuk menulis dan seterusnya. Misalnya meja terbuat dari kayu, mempunyai 4 kaki, ya. Biasanya digunakan untuk meletakkan barang, gitu ya. Lemari tempat untuk terbuat dari kayu, ya. Kemudian dia tinggi, bentuknya misalnya bangun ruang, namanya bangun ruang balok gitu kan. Kemudian mempunyai 2 pintu atau 3 pintu, 4 pintu dan seterusnya. Kemudian biasanya untuk menyimpan barang atau untuk meletakkan baju, menyimpan buku dan lain-lain gitu ya. Misalnya ada lagi apa? Kursi. Kursi terbuat dari misalnya plastik yang keras gitu kan. Bangku di sekolah kan kursi itu. Kursi di sekolah kakinya ada 4, digunakan untuk duduk siswa dan seterusnya. Misalnya aku adalah gelas. Gelas itu terbuat dari kaca, warnanya bening, tempat untuk menuang air ya kan, untuk minum dan seterusnya. Jadi benda itu memiliki ciri-ciri dan kegunaan yang berbeda-beda ya. Gunanya untuk minum itu gelas, untuk menyimpan barang berarti bisa tas, bisa laci dan seterusnya, dompet dan seterusnya ya. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Jadi berkaitan dengan bahannya. Misalnya apa? Ciri-cirinya aku bentuknya bulat, warnanya hitam,
biasa ada di mobil, ada di bagian bawah mobil, aku bisa menggelinding, bentukku seperti donat, tapi donat yang besar, aku adalah roda mobil, ya kan? Nah, kenapa roda mobil itu terbuat dari karet, ya kan? Jadi supaya apa? Elastis gitu ya. Coba misalnya roda mobil tapi terbuatnya dari besi, berat banget, memang nantinya tidak akan kempes, ya kan? Tapi dia akan sulit untuk bergerak karena berat, ya kan? Kalau misalnya terbuatnya dari besi, misalnya nih roda mobil terbuat dari besi, nggak ada lapisan karetnya, maka dia keuntungannya, kelebihannya dia lebih kuat, nggak bakalan bocor kena paku, ya kan? Hanya untuk berjalannya dia akan lambat, nggak bisa secepat mobil, ya kan? Secepat mobil yang menggunakan roda karet. Ya. Contohnya apa? Bedanya antara mobil dengan mobil tank. Siapa yang tahu mobil tank? Ada yang tahu mobil tank? Coba Bu Guru cek nih. Ada yang tahu nggak mobil tank? Itu kendaraannya tentara, yang tank itu ada yang tahu? Tahu ya teman-teman ya? Tank Yang itu buat nembak, Bu. betul. Ya, betul. Tank itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Iya, rodanya itu dari besi, dari mungkin baja gitu ya kan. Tapi apakah tank bisa jalannya bisa secepat mobil? Tidak bisa, ya kan? Jadi semua tergantung dari bahannya gitu. Ya teman-teman, kalau misalnya nih Bu Guru punya tempat minum, ya tempat minumnya ini Bisa dihancurin mobilnya. Ya, betul. Bu Guru ini lagi nih. Mohon maaf, Bu Guru mute lagi. Jadi ini misalnya tempat minum. Apa bedanya tempat minum ini dengan tempat minum yang ini? Beda, sama-sama untuk minum. Bisa menyimpan panas ya. Ini bisa menyimpan panas, ini bisa menyimpan panas. Tapi ini jauh lebih tahan lama. Kalau ini Bu Guru sentuh, jatuh, tiba-tiba ini pecah, ya kan? Mudah pecah tuh. Karena apa? Dia terbuat dari kaca. Kalau ini Bu Guru jatuhin mungkin nggak pecah, tapi penyok, ya. Jadi nggak pecah tapi penyok, bisa jadi nih ya. Mudah-mudahan nggak pecah ya. Amin ya Allah. Ini mudah pecah ya kalau misalnya jatuh. Tapi kalau ini tidak mudah pecah, tapi mungkin bisa jadi penyok. Kalau jatuhnya ke benda yang permukaannya keras. Tapi kalau jatuhnya cuma ke kasur, ke tempat permukaannya tidak keras, maka dia tidak apa-apa ya. Itu. Terus apa lagi? Misalnya tadi roda ban, ada yang terbuat dari karet, ada yang tidak karet. Kemudian ada misalnya teman-teman, kalau punya penghapusnya bukan dari karet. Wah, bayangkan teman-teman, nanti coba teman-teman berpikir, kira-kira aku besok, misalnya teman-teman berimajinasi, besok aku mau bikin pesawat yang tidak memerlukan lapangan udara gitu, tapi pesawatnya bisa ditaruh di rumah. Gantilah mobil dengan pesawat, ya kan? Kalau pesawat, misalnya kalau pesawat kan harus besar tuh, harus ada bandar udaranya ya. Tapi aku kepengen bikin pesawat, tapi yang dia itu bisa di rumah. Maka kalian bisa memodifikasi tuh mobil di rumah bisa dijadikan pesawat. Bagaimana caranya supaya parkiran di rumah itu bisa muat pesawat, gitu. Pesawat keluarga, gitu. Bentuknya seperti mobil, tapi dia punya dia punya sayap gitu ya, sayap untuk bisa terbang. Nah, atau teman-teman gini, aku kalau mau sekolah kan ya nanti kalau naik motor macet, aku kepengennya berangkat sendiri. Wah, aku besok mau menciptakan, bikin sepatu yang bisa terbang. Jadi tinggal pakai sepatu plek gitu, dia langsung bisa gitu. Ya kan? Perlu nggak terjadi kemacetan tidak kalau ke sekolah? Tidak, ya kan? Karena apa? Teman-teman cuma pakai sepatunya langsung bisa meluncur. Gitu, teman-teman bisa tinggal aku sampai sekolah gitu. Pakai parkir nggak perlu.
Gitu. Indah bukan teman-teman? Ya, kira-kira teman-teman bisa berimajinasi nanti suatu saat teman-teman bisa mungkin ya dengan kemampuan teman-teman belajar, banyak berimajinasi, kemudian banyak mencoba nantinya teman-teman bisa membuat alat ya mungkin teman-teman bisa membuat pesawat tadi ya sepatu dimodifikasi bagaimana supaya sepatu itu bisa terbang meluncur ke atas gitu. Nanti teman-teman nggak perlu lagi namanya jalanan macet, nggak penting lagi jalanan darat, nggak penting lagi. Ya macet malah di udara, tapi jangan sampai bertabrakan gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Jadi jalanan di darat itu macet sekarang, tapi besok mungkin jalan udara yang macet karena semua orang pengennya terbang, ya kan? Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ya pakai kayak robot gitu ya. Mungkin kalau lagi musim hujan, kalau terbang bagaimana cara mengatasinya? Mungkin teman-teman bisa menciptakan payung bisa terbang, tinggal pegangan payung, payungnya bisa ngajakin terbang gitu ya kan? Atau ya nanti itu mungkin ya teknologi masa depan seperti itu teman-teman nanti bisa membayangkan sekarang aja teman-teman sudah tahu oh di jalanan macet gitu kan jalanan macet bagaimana caranya supaya aku tidak pernah kena macet gitu buatlah teknologi yang memudahkan untuk teman-teman bisa melakukan aktivitas gitu ya Bu Guru lanjutkan kembali ini tadi malah jadi Bu Guru kalau jelasin gini bisa panjang kali lebar kali tinggi nih. Ya kan? Ini dia ketemu nih. Yes, ini dipindah ke sebelah sini. Nah, ada juga nih ya, ada benda yang terbuat dari karet, kaca atau kertas. Misalnya teman-teman sekarang membuat pesawat dari kertas kalau lagi musim hujan kertasnya meleot gitu kan. Bagaimana teman-teman membuat karya supaya kalau kena air itu tidak meleot ya, tidak basah, tidak rusak. Nah, nanti teman-teman bisa berpikir tuh, waduh, aku mau bikin pesawat tapi dari plastik nih gitu. Mungkin untuk pesawat-pesawatan dan seterusnya. Ya. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain atau plastik. Ada yang terbuat dari kalau yang terbuat dari karet, contohnya apa? Bola, kemudian roda ban, ya, penghapus itu terbuat dari karet supaya apa? Supaya dia itu elastis, lentur, gitu ya. Kemudian sepatu untuk lebih lentur ya karet-karet gitu, bahan karet atau bahan yang lainnya, atau untuk bawahnya itu karet supaya apa? Dia elastis, ya, mudah diginikan. Kalau coba misalnya teman-teman, nih. Kalau buat sepatunya terbuat kakinya itu, telapak kakinya itu dari, misalnya dari besi. Kira-kira apa yang dirasakan teman-teman? Coba. Nih, teman-teman pakai sepatu, ya kan? Tapi sepatunya, telapak sepatunya yang satu terbuat dari karet, yang satunya terbuat dari misalnya lempengan besi atau baja. Apa yang teman-teman rasakan coba? Kira-kira apa? Keras. Iya, yang satu kaku, yang satu elastis, mungkin yang satu kayak robot. Teman-teman pernah lihat robot? Iya, nanti teman-teman kalau yang misalnya nih kanan pakai sepatu yang pakai kaki. Ibu, ntar kalau licin-licin pakai besi ntar jatuh. Iya, yang satunya lagi pakai besi. Pasti teman-teman setengah manusia, setengah besi, setengah robot. Artinya seperti itu ya kan? Satu yang jalannya enak, yang satunya jalannya seperti robot gitu, kaku gitu ya. Pokoknya seperti robot itulah kalau teman-teman memakai sepatu terbuat dari bahan yang tidak elastis ya. Kemudian kaca, tadi gelas ada yang kaca ya, yang terbuat dari kaca, kemudian cermin, kemudian jendela ya dan lain itu terbuat dari kaca. Kalau yang terbuat dari kertas ya mainan, buku gitu kan. Kemudian mungkin pesawat-pesawatan kertas ya dan beberapa macam mungkin koran, majalah dan seterusnya itu terbuat dari
kertas. Sebetulnya kertas itu pun terbuat dari apa sih teman-teman? Kertas itu adalah olahan dari kayu. Jadi kayu pertama kali kayu itu bisa diolah, olahan pertama ya jadi kayu, olahan kedua mungkin jadi meja, kursi dan seterusnya ya kan. Olahan berikutnya yaitu jadi kertas, olahan berikutnya menjadi kertas-kertas yang paling keren lah gitu. Jadi kertas itu ternyata terbuat dari kayu. Bayangkan teman-teman kalau teman-teman membuang-buang kertas, artinya teman-teman telah membuang-buang kayu. Tuh, makanya kita hemat ketika menggunakan kertas, teman-teman. Kayu aja, pohon aja untuk menjadi tinggi dia butuh waktu berpuluhan tahun. Tuh, satu pohon itu nggak cukup sehari, 2 hari. Perlunya 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun belum tentu tinggi teman-teman. Jadi maka kita harus tahu, kita harus hemat ketika menggunakan kertas. Supaya apa? Supaya tadi kemanfaatan dari kayu itu menjadi apa ya? Karena kan nilai untuk menanam kayu itu perlu waktu yang lama. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana memanfaatkan kayu itu, ya kan? Menghormati, menghargai orang yang menanam, ya, sampai akhirnya diolah menjadi kertas, menjadi barang-barang seperti itu, teman-teman, ya. Jadi memanfaatkan lebih. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, ada yang dari logam. Yang dari logam itu apa saja? Misalnya uang, kemudian apalagi yang terbuat dari logam ya, mungkin cincin logam, kalung logam, dan seterusnya. Ada logam itu logam mulia itu emas ya. Kemudian ada logam yang logam besi gitu, pagar besi, atau mungkin rantai, atau mungkin dan lain-lain ya. Bu Guru tidak bisa sebutkan karena banyak sekali gitu ya, benda-benda yang ada unsur besinya, bahkan ada yang dicampur-campur logamnya gitu. Karena logam sendiri bermacam-macam. Kemudian ada yang terbuat dari kain. Kain ini sebetulnya terbuat dari apa sih Bu Guru? Kain ini ada yang terbuat dari namanya kayu pohon ya kan. Kain ini ada serat kapas ya, ada yang terbuat dari kapas murni, ada yang sintetis ya. Sintetis itu berarti dia sejenis kapas tapi bukan kapas ya, namanya sintetis. Bu Guru nggak tahu, nanti teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi nih tentang kain, supaya karena kain ini menjadi kebutuhan pokok manusia. Semua manusia itu menggunakan baju ya, menggunakan kain. Nah, ini kalau teman-teman mau nantinya besar, mau berbisnis, mau menciptakan peluang usaha nih, teman-teman bisa memulai dari hal-hal yang seperti ini nih, dari kain ini terbuat dari apa gitu ya. Ini kemanfaatannya banyak sekali. Kemudian dari plastik ya, banyak sekali. Kalau ini gelas, piring, sendok, banyak sekali yang terbuat dari plastik ya. Bahkan hampir semua, bahkan lemari sekarang terbuat dari plastik, sudah berubah ya. Yang tadinya dari kayu sekarang berubah dari plastik, lemari-lemari ya, dilipat-lipat dan seterusnya. Mainan, banyak sekali mainan-mainan anak-anak terbuat dari plastik. Bahkan kursi dari plastik ya. Ada plastik yang jenisnya lembek, ada plastik jenisnya tebal, ada yang tipis, ada yang plastik yang hitam ya, ada plastik yang sampah-sampah itu yang hitam. Pokoknya plastik itu ada grade-nya, artinya ada tingkatannya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 dan seterusnya sampai tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi itu artinya dia kualitasnya nomor 1. Ya. Dan itu harganya lebih mahal gitu ya. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Nah, nih teman-teman. Nih, ini ada sepeda. Sepeda aja ini satu barang ya, satu barang terdiri dari berbagai macam komponen, artinya terdiri dari berbagai macam unsur pembuat. Yang pertama kita lihat dulu ininya, ini namanya setang ya.
Ini namanya setang sepeda. Ini terbuat dari bahan apa yang kuat? Yang kuat adalah logam, ya kan? Coba kalau misalnya ininya terbuat dari plastik, kalau nabrak jeger langsung patah deh, gitu, ya kan? Tapi kalau terbuatnya dari ini besi atau logam, ini maka ketika misalnya nih jatuh atau mungkin nabrak atau apa, mungkin sedikit penyok tapi masih bisa diperbaiki gitu, paling tergoresnya sedikit, nggak bakalan patah gitu. Kalau patah itu berarti itu kehancuran yang sangat luar biasa ya. Itu kalau sampai patah gitu ya, sampai ada yang bisa mematahkan ini, berarti dia sifat pematahnya itu kayak misalnya kayak gergaji untuk apa namanya, gergaji kayak namanya apa sih namanya tuh, pokoknya gergaji besi lah yang bisa mematahkan ini nih, gergaji logam ya. Kemudian ininya nih pegangan ininya, yang ini terbuat dari plastik atau terbuat dari karet ya. Biasanya sih karet dia supaya agak menyerap begitu, tapi karet-karet yang agak lembut kayak gitu ya, ada unsur karetnya ini ya, supaya lembut. Kemudian ini ya juga besi nih. Ini rangkanya besi. Kenapa terbuat dari besi? Tadi supaya dia kuat ya ketika menahan goncangan atau menahan beban menjadi kuat. Kemudian ininya plastik nih. Coba kalau tempat duduknya ini terbuat dari besi, yang ada ketika kita duduk di sini, aduh sakit banget, keras banget ketika kita tiba-tiba jalan ada nemuin polisi tidur atau apa gitu ya, atau kita tiba-tiba masuk ke lubang kecil, gujrak gitu kan masuk. Nah, kalau ininya terbuat bukan dari karet, maka pantat kita akan kesakitan nih, ya kan? Iya, coba bayangkan kalau ini terbuat dari besi, itu sakit banget teman-teman ya. Kemudian ini bannya ini terbuat dari karet nih. Kalau ininya pertamanya ini bukan dari karet, tapi tetap dari logam juga. Tapi ininya karet supaya apa? Supaya dia elastis. Elastis itu artinya ketika kita misalnya nabrak kerikil kecil gitu ya, nggak terasa. Tapi kalau misalnya terbuat dari besi, ya kan, nggak dilapisi karet, maka ketika kita nabrak kerikil kecil aja itu langsung jegrek gitu, berasanya sakit banget ya kan? Bisa dibayangkan tidak teman-teman? Bisa ya? Iya, coba kalau terus ininya juga terbuat misalnya nih teman-teman. Misalnya ini puteran ininya, ini rantainya ini terbuat dari mungkin dari tali sepatu. Ya, yang ada cepat putus. Kena air nanti dia meleot dan seterusnya ya. Jadi ini bahan-bahan pembuat atau unsur-unsur yang menjadikan sepeda ini menjadi enak atau mudah atau nyaman dikendarai ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, nah ini ada botol nih teman-teman. Ini botol terbuat dari apa nih teman-teman? Bisa dilihat tulisannya, terlihat tidak? Tulisannya terlihat? Iya? Oke. Coba Bu Guru mau. Oh, terlihat. Alhamdulillah. Jadi ini terlihat ya. Alhamdulillah. Ada namanya botol. Botol terbuat dari kaca ya. Silakan. Ibu memang itu ditulis, Bu. Ditulis teman-teman. Terbuat dari apa ya botolnya? Ini terbuat dari kaca atau terbuat dari plastik? Kalau yang bening begini, boleh terbuat dari plastik atau boleh dari kaca. Silakan teman-teman tulis, boleh dua-duanya. Plastik dan kaca untuk botol. Bu, kalau nulis terbuat itu kayak mana sih, Bu? Hah? Kalau nulis terbuat? Nggak usah pakai terbuat, langsung aja. Botol ini plastik, buku ini kertas, penghapus, karet, cangkir ini adalah misalnya cangkirnya kaca, ya kan? Atau beling itu kaca ya? Iya. Ibu. Ya. Tulisannya buram, Bu.
Oh, tulisannya buram. Iya, nggak apa-apa. Kaca. Iya. Kemudian ini panci. Panci itu terbuat dari? Logam. Iya, logam, pinter. Kalau selimut? Kain. Kain. Ibu penghapus Kursi. dari karet ya, Bu? Iya, Penghapus dari karet. hapus karet. Kursi? Hah? Kayu. Kayu. Kalau wajan? Logam. Oke, pinter. Terima kasih. Ibu Nah, cangkir beling ya, Bu? ya beling atau kaca. Beling atau kaca. Panci. Panci juga sekarang sudah ada yang terbuat dari kaca ya. Tapi dia lebih kuat, tapi ya rentan kalau misalnya jatuh. Selimut. Selimut. Kalau selimut dari apa, Bu? Kalau selimut dari kain. Oh. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut. Ibu Ya. panci dari kaca ya, Bu? Iya, Kak, pancinya dari logam, Mas. Logam. Iya. Oke, kita lanjut ya. Diskusikan bersama temanmu. Logam. Ya, Bu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Coba Bu Guru mau Kayu. tanya, kenapa jendela terbuat dari kaca? Supaya apa? Coba kira-kira apa ya? Ada yang bisa ngasih pendapat? Teman-teman? Kenapa jendela terbuat? Oke, pinter. Biar terlihat. Bagus. Ada lagi? Ibu emang itu tulis, Bu? Saya, Bu. Ya. Kenapa, Kak? Ayo. Bisa melihat pemandangan. Oke, pinter. Lanjut. Ada lagi? Emang yang kaca yang terbuat dari itu ditulis, Bu? Iya. Saya jernih. Iya, pinter. Biar jernih atau transparan. Biar bisa Ibu memang langsung terlihat aja, Bu. Iya. Terlihat. Boleh terlihat. Biar jernih. Oke. Biar tembus pandang. Iya kan? Biar tembus pandang, biar jernih, biar bisa terlihat transparan dan seterusnya. Biar indah. Nah, boleh, biar cakep, ya kan? Coba misalnya dibayangkan. Teman-teman bisa membayangkan kira-kira kalau misalnya terbuatnya dari kayu gitu. Kalau dari kayu mungkin lebih Kalau bagus lagi ya. ciri-cirinya, Bu? Kalau ciri-cirinya? Nanti dulu yang ini dulu nih. Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Coba ada tidak nih, kita diskusi dulu nih. Mengapa rumah terbuat dari kertas? Coba. Hujan nanti rusak. Pinter. Kalau hujan rusak cepet pleot ya, Mas ya. Betul. Jadi Kalau ada angin besar, terbang. oh iya, betul sekali. Kalau ada angin besar bisa terbang. Bu. Pinter. Ada lagi? Ada lagi? Kalau Ya? ada terbakar. Iya, Tidak mudah runtuh. terbakar, mudah terbang, mudah rusak air kalau kena basah, air dan sobek. seterusnya. Ya. Jadi banyak sekali ya. Makanya rumah itu Kalau jangan dia dibuat- lempar langsung itu Bu, apa tuh langsung jatuh. Iya, betul ya. Kalau Gampang yang dilempar mudah batu roboh gede. ya. Oke. Mengapa kursi terbuat dari kayu atau plastik? Coba ada lagi yang tahu mengapa? Kursi Biar bisa diduduki. ya supaya kuat, mudah untuk diduduki ya dan kuat ya. Intinya supaya kuat. Kalau misalnya terbuat Biar nggak jatuh. biar nggak jatuh-jatuh. Seterusnya. Iya, pintar. Kita lanjutkan. Isilah tabel di bawah ini dengan benar. Ayo, silakan teman-teman. Diisi ya. Nomor Bu, 1. yang kata ciri-ciri itu apaan, Bu?
Ya, tunggu dulu. Isilah tabel di bawah ini dengan benar. Nomor, di urutan nomor ke bawah. Nama bendanya terbuat dari apa, ciri-cirinya, kegunaannya. Gelas terbuat dari kaca. Ciri-cirinya bening, tapi keras. Ya kan kalau gelas itu kan harus bening, ya kan? Kalau gelas kaca Biar itu kan bening. terlihat, Bu. Kacanya keras. biar terlihat. Iya, permukaannya halus. Bening itu artinya permukaannya atau transparan, bisa terlihat. Kegunaannya sebagai tempat minum. Sekarang lemari kelas. Pernah lihat ke sekolah? Lihat terbuat dari apa? Terbuat dari apa lemari? Kayu. Silakan ditulis. Kayu. Ya, ditulis. Kayu. Silakan. Ciri-cirinya apa? Dia Ciri-cirinya permukaan keras, apalagi permukaan permukaannya kasar. Terus apa lagi? Ciri-cirinya keras, permukaannya dan kuat. kasar. Dan Oke. kuat. Dan kuat, pinter. Aku jawab duluan. Ibu memang tulis kerasnya aja, Bu. Iya, keras, kuat, Kegunaannya tempat dan buku, Bu. Ibu yang kata tempat air itu juga tulis keras, Bu. kan sudah ada nih. Oh. Ikuti yang nomor 2, yang kosong dari yang nomor 2 yang ditulis. Kayak apa sih strategi itu, Bu? Kegunaannya untuk apa lemari kelas? Untuk menyimpan barang. Ya, menyimpan. Oke, menyimpan benda atau barang-barang keperluan kelas. Oke. Ibu langsung tulis benda, Bu. Pintu Oke. Ya, sekarang kelas. pintu. Ada yang dari kayu. dari kayu. Itu dari kayu. Ciri-cirinya. Bentuknya. Bentuknya apa? Kelas, permukaan Keras, kasar. kasar. Keluar kelas, Bu. Iya. Keluar. Pintu apa, Bu? Pisai. Iya, pinter. Silakan ditulis. Ya, jadi permukaannya kasar, keras, kemudian dia kuat juga, kemudian terbuat dari apa tadi kan terbuatnya dari kayu, kemudian apalagi tempat keluar, kegunaannya sebagai tempat untuk keluar, masuk ke pinter. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Ada buku terbuat dari apa? kertas. Kemudian ininya ciri-cirinya? Mama, kalau tulis keluar itu apa, Bu? Yang mana, Bu? Kalau tulis keluar. Keluar, K-E-L-U-A-R. Keluar. K-E-L-U-A-R. Keluar. Tulis keluar. Ya, nih Bu Guru tulis nih. Keluar tempat keluar masuk Hitam. tempat keluar masuk kelas. Nah, tuh teman-teman bisa tulis. Buku, kok jadi di buku? Maaf ya. Iya, tapi kira-kira begini ya. Tempat keluar masuk kelas. Tapi ini salah Bu Guru, bukan di buku. Ciri-cirinya. Oke. Sekarang buku, silakan teman-teman boleh isi. Kira-kira apa ya ciri-ciri pertama? Ciri-ciri terbuatnya dari kertas. Silakan ditulis di sini. Kertas. K-E-R-T-A-S. Kertas. Terbuat dari kertas. Ciri-cirinya apa? Udah, lunak, permukaan. Iya, permukaannya halus, ya kan? Permukaan halus. Bu nggak ditulis langsung halus, Bu. Iya, halus, boleh. Ibu, kalau itu doang nggak apa-apa, Bu. Halus doang. Dia lunak. Ya, lunaknya tapi nggak lunak sekali, tapi lunak aja. Meskipun nggak lunak.
Terus apa lagi? Permukaannya halus, lunak. Bisa Kan disobek. ciri-cirinya Disobek, iya. Bu, disobek. Bisa disobek, boleh. Bisa Ibu di sampingnya, Bu, di samping itu. disobek dan seterusnya. Dibuat mainan. Bisa dibuat mainan, boleh. Terus apa Mainan lagi? itu Bergaris, kayu. ya kan? Terdapat banyak garisnya. Dan Ibu yang tulis disobek itu yang di sebelakangnya, Bu. ya, boleh terserah Mas Raska, mau pokoknya cukup di kotaknya ya. Menulisnya di kotaknya, kira-kira cukup aja ya. Kegunaannya untuk membaca dan Kegunaannya menulis. untuk apa? Untuk Membaca dan menulis. Membaca ya. untuk belajar. Untuk belajar. Menulis. Oke. Sekarang yang nomor 5, Ayunan kayu. ayunan itu terbuat dari apa ya? Kayu, Kak. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang karet, ya kan? Ada yang terbuat dari karet, kayu ada, karet ada. Ada nggak yang ayunannya besi? Ada. Ada, soalnya mereka besi gitu. Iya, ada yang terbuat Terus dari kayak metal, kayak metal. kayu, besi. Ada nggak yang terbuat dari plastik? Ada juga. Jadi ada banyak pembuat atau penyusun dari ayunan ini. Ada yang plastik, karet. Ini biasanya. Ibu, yang kegunaannya buat itu, Bu, buat bisa ayun-ayun. Iya, pinter. Gunanya untuk apa? Ini ciri-cirinya dulu. Keras, kuat. Bisa diayun-ayunin. Keras, kuat. Kemudian. Dan bisa dinaikin. Oh iya, bisa. Digerakkan. Bisa Naik. diayun. Bisa Diayunin dan dinaikin. Ya, bisa diayun, dinaikin. Guru kan suka main ini ayunan yang di itu, apa di deket di taman itu yang dekat masjid tempatnya Mas Adit tuh, Kakak Askia di sana, apa namanya? Bisa. Keras, kuat, bisa. Papangan digantal. Ibu, Oh iya, saudara aku ya, Bu. Ibu tulisnya saudara aku ya. Ayun, ya. Bisa diayun, bisa dinaikin. Yang sebelahnya bisa diayun, Bu. Yang sebelahnya. Bisa dinaiki. Oke. Ya. Kira-kira begini. Ya. Kemudian apalagi ya? Kegunaannya untuk Tungguin bermain. Oh iya, bermain. Tungguin saya, Bu. Oke. Tungguin. Ayo. Saya baru halaman 4. Nah, Bu Guru tunggu ya, Mas. Diambil. Andra. 45. Sisa berapa? Bermain ayunan. Ibu, ember bisa apa tuh, Bu? Diambil ini sama 3. Ember dari kertas. Ibu, ember dari kertas. Berapa? Ember dari kertas. Bukan, Bu, dari plastik. Dari plastik. Bukan dari besi. Kertas, Bu. Dulu ember terbuat dari besi. Masih lebih keras dari besi. 4, 3. Tapi zaman dulu Bu Guru masih mendapati ember terbuat dari besi. 3. Ibu, kalau nulis plastik itu kayak gitu ya, Bu? Ya, PLASTIK. Plastik. Terus Jadi 6. Iya. Bunda. Oh, Bunda. Kok sampai keluar masuk kelas sih? Bunda jadi 6 kan? Iya. ciri-cirinya plastik. Ini. Halo Kakak Aisyah. Kakak Aisyah sudah sehat? Alen.
mahal banget kamu. Oke. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Gunaannya buat isi air. Ya, oke boleh. Silakan dilanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan ya, Bu Guru lanjutkan ya. Yang lain sambil menyusul ya. Sambil menyusul. Bingung. Iya, Bu Guru tungguin. Bu Guru tunggu. Belum Bu Guru pindah. Bu, yang apa tuh, Bu? Yang sebelah sininya, Bu? Itu buat apa, Bu? Ya, silakan teman-teman lanjutkan ya. Mas Raska yang sudah selesai nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 silakan diisi ya. Oke, dilanjutkan ya buat belajar nanti ya. Halaman berapa, Bu, itu? Ya, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Nanti sisanya untuk belajar. Atau nanti kalau misalnya ada waktu lagi, kita akan lanjutkan hari Rabu. Kamis ya. Mudah-mudahan hari Kamis. Banyak lagi tulisannya. Ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Kayu. Mudah dipegang. Oke, Bu Guru mute dulu ya, yang lain ya, supaya tidak ada yang terganggu nih, biar Mas Andra bisa fokus menulis, ya. Oke, Bu Guru. Yang lain yang sudah selesai, boleh melanjutkan yang tadi ya, selanjutnya ya, yang nomor 5, 6, 7, 8, sampai 10. Disebutkan terbuat dari apa, kemudian bahan-bahannya. Terbuat dari apa, ciri-cirinya apa, dan kegunaannya untuk apa. Mas Ciko sudah selesai? Makanya belum tugas. Kakak Askia, sudah selesai apa belum? Sudah ya? Ini dia Kakak Askia. Ada Mas Fatir. Kemudian ada lagi adiknya Kakak Askia. Apa Askia itu di belakang? Oh, Kakak Askia kembar ya? Soalnya itu di belakangnya ada Kakak Askia juga. Kalau Mas Andra pakai balon kuning. Ada Mas Rafa di pantai. Terus Mas Raska di taman bunga. Oke. Kalau Mas Adit ini ada di bawah cahaya. Kalau Kakak Askia ini kembar. Karena di belakangnya ada Kakak Askia yang biru. Ada Kakak Askia yang biru. Terus ada Mas Rasya. Mas Rasya ini sendirian nih. Terus ada Kakak Kea. Kakak Kea ini di depan meja Bu Guru ini. Kemudian ada Kakak Nisa. Kakak Nisa ini di apa nih? Di taman yang sedang ada apa namanya? Lagi ada pelangi.
Kalau Mas Kenzi ini di apa ini? Mas Kenzi. Waduh, Kakak Askia muter-muter sama Mas Rafa. Ada Mas Ken. Waduh, Mas Ken sama mana ya? Sama Tio, sama ini. Ya kan? Kursinya inian, apa namanya? Kayak Iron Man. Apa? yang ini. Apa guru nggak ngerti, pokoknya kira-kira begitu. Waduh, Kakak Askia ada siapa itu di belakang? Oh iya, oh itu ayahnya ya. Waduh, kalau Kakak Sabita ini di mana nih? Chef ya, di ruang keluarga. Ya, terus waduh, Mas Fatir ini didobel bajunya pakai ini baju Madura ya. Properti baju Madura. Iya. Ternyata Indonesia kaya raya dengan budaya ya, teman-teman. Ada Mas Dika. Nih, Mas Dika ngintip-ngintip ini setengah aja, sedikit cuma telinganya aja yang kelihatan. Terus ada lagi, siapa lagi nih? Oh ya, Hanaya. Mana Kakak Naya? Hanaya. Mana yang mana nih Kakak Hanaya? Oh iya, Kakak Hanaya ini kayak pilot. Oke, inian. Bu Guru pakai beginian itu kepalanya suka sakit, Kak, telinganya nih. Bu Guru punya beginian tapi telinga itu suka sakit tuh. Karena kenceng banget ya. Kirain Bu Guru aja yang ngerasain sakit, ternyata semua yang pakai ini ternyata sakit. Ya. Terus kalau anak-anak mungkin enggak, karena anak-anak kepalanya masih kecil. Kalau Bu Guru kan kepalanya udah besar, banyakan angin kali ya. Ada Mas Paki, ada Kakak Farisa. Kakak Farisa ditemenin ayahnya ya. Ada Kakak Gazia, ada Mas Ken, Mas Ciko. Mas Ciko sendiri apa ada? Oh, ada Masnya di belakang. Ada Mas Adit, kakaknya Kak Febi lagi ujian di sekolah, ya. Terus ada Mas Rasya ini sama bundanya nih biasanya. Mas Tio juga sama bundanya. Kalau Kakak Askia ditemenin ayah bundanya di belakang. Di belakang itu fotonya. Ditemenin fotonya ayah sama bunda. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, jadi nanti teman-teman kalau belum selesai tidak apa-apa ya. Kalau mau melanjutkan yang tadi, yang sampai 10 silahkan. Kalau misalnya mau semuanya nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lebih banyak lagi tentang tema 1G ya, karena nanti masih lanjut di subtema terakhir, di subtema 4 insya Allah kita pekan depan ya akan masuk subtema 4. Itu saja dari Bu Guru teman-teman. Yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Saya sudah selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau Dadah, Bu. Ada ya enggak? Ada ya semuanya. Dadah. Dadah. dadah teman-teman. Dadah Bu Ani. Dadah Bu Ani. Dadah Bu Ani. Dadah. Saya izin live ya. Dadah. 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 Aku mau tulis Iya, izin live ya. Iya. Saya izin live ya, Bu. Ya, Bu. mau aja. Rafa izin live ya. Iya.